Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Karim di mana saja berada, mudah-mudahan selalu kita mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yang mudah-mudahan bacaan ini ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Maka satu pasal ini menerangkan di dalam perkara yang menarik rizki dan perkara yang mencegah rizki dan perkara yang menambahkan di dalam umur dan perkara yang mengurangi di dalam umur. Jadi ada beberapa perkara yang kita lakukan dengan perkara tersebut bisa menarik rizki kita, dan ada perkara yang kalau kita lakukan maka itu menjadi terhalang rizki kita. Maka diteruskan, la budda li talibil ilmi minal qbuti wa ma'rifati yazidu bihi wa ma yazidu bil umri wa subah liyatafarraga li talabil ilmi wa fi kulli dzalika sunabu kutuban fa'auradtu ba'doha huna ala sabili ikhtisar. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diteruskan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qadra illa du'a'u, tidak akan mampu menolak akan ketentuan yang Allah berikan illa du'a'u, kecuali berdoa. Bahwa doa itu adalah senjata kita yang bisa menolak ketentuan dari Allah. Dengan bisa menolak, yang bisa meringankan dari ketentuan dari Allah. La yuraddul qadra illa du'a, tidak mampu menolak akan ketentuan Allah kecuali berdoa. Maka hakikatnya kita ini di Lauhil Mahfuz sudah tercatat semuanya dan tidak lepas baik daun-daun yang berguguran yaitu dari Lauhil Mahfuz. Maka semuanya sudah tercatat dan tertulis di Lauhil Mahfuz baik gerak dan gerik kita. Maka semuanya itu ketika kita seseorang berdoa panjang umur, maka bukan umurnya yang dipanjangkan, tetapi ketika dia tidak ada, kebaikan yang dia lakukan akan selalu terkenang, akan selalu disebutkan oleh orang-orang yang masih hidup. Itulah salah satu kemanfaatan dari kita berdoa. Maka kata Nabi, la yuradul qadra illa du'a, tidak mampu menolak qadar, ketentuan dari Allah kecuali oleh doa. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak bisa menambahkan di dalam umur kecuali oleh berbuat baik. Berbuat baik yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan terkenang di seseorang tersebut, dan walaupun kita tidak ada, maka insya Allah kebaikan yang kita lakukan akan disebut seolah-olah kita masih hidup. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang layahrumur rizqa, pasti terhalang akan rizki bidzanbi, dengan sebab dosa. Kata beliau Rasul, seorang itu pasti terhalang rizkinya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Seandainya seumpamanya orang itu bergelimangan dosa, tapi malahan rizkinya, pangkatnya, kedudukannya semakin naik, semakin bertambah, maka itulah adalah istidraj, sesuatu ambulan yang memang bakal Allah berikan bagi orang-orang yang memang Allah murkai. Maka inilah kata beliau Rasul, rizki itu terhalang dengan sebab dosa. Yusibuhu, yang mengenai rizki, yang mengenai satu dosa tersebut, hu, akan orang tersebut. Maka sebab dosa yang kita lakukan itu menjadi penghalang dari rizki kita. Sabata bihadal hadisi anna irtikaba dzanbi sababun hurmanar rizki. Telah tetap
bihadal hadisi, dengan ini hadis, anna irtikaba dzanbi, oleh sesungguhnya melakukan dosa, sababun itu sebab, hurmana rizki, akan menjadi terhalangnya rizki. Maka tetaplah dengan sebab ini hadis, orang yang melakukan perbuatan dosa itu menjadi sebab terhalangnya rizki. Khususon, terlebih-lebih lagi, al-kizbu, itu berbohong. Maka berbohong ini adalah salah satu perkara yang membuat rizki kita terhalang. Walaupun pada saat itu tidak terhalang, tapi yakin suatu saat dengan sebab dosa tersebut, bohong tersebut pasti akan menghalangi rizki kita. Yurisul faqro, maka berbohong itu mewariskan akan kefakiran. Waqad warada fi hadisun khosun kada naumusuhbah, dan begitu juga perkara yang membuat, yang menghalangi rizki kita adalah naumusuhbati, tidurnya di waktu pagi. Maka tidur di waktu pagi itu adalah salah satu perkara yang menghalangi rizki kita. Maka pagi itu adalah kita melaksanakan aktivitas ibadah, kemudian kita cari hal dunia kita di pagi hari. Maka itu ketika orang tidur di waktu pagi, yamna'ur rizqo, orang tersebut terhalangi rizkinya. Ada istilah orang-orang tua terdahulu, rizkinya dipatok ayam, gitu ya. Rizkinya dipatok ayam karena dia tidur di waktu pagi. Mudah-mudahan kita bisa jalani ini. Wa kasratun naumi turisul faqra, dan begitu juga kebanyakan tidur. Banyak tidur, turisul faqra, itu mewariskan kefakiran. Begitu juga banyak tidur mewarisi kefakiran. Bahkan di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau katakan ketika seorang itu hidup 60 tahun, maka setiap hari orang tersebut tidur seharinya 8 jam, maka 20 tahun ketika dia tidur sehari 8 jam, maka 20 tahun ketika dia umur 60 tahun itu digunakan untuk tidur semua. Seandainya umur kita 60 tahun, maka kita tidur sehari 8 jam, ketika umur kita 60 tahun, kita gunakan 20 tahun itu digunakan untuk tidur semua. Maka langkah ruginya buat kita ketika kita banyak menggunakan waktu kita di dalam perkara hanya untuk tidur. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu kita lebih produktif kembali, bisa melakukan aktivitas yang lebih baik ketimbang hanya memperbanyak tidur. Maka itulah kata di dalam kitab ini, maka tidur itu mewariskan fakir. Dan wa faqrul ilmi, dan mewariskan fakir ilmu. Bukan hanya fakir hartanya, maka orang itu pun akan mewariskan fakirnya ilmu. Karena orang tersebut menggunakan waktunya banyak untuk tidur. Misalnya tadi diterangkan bahwa satu hari kita tidur 8 jam, maka ketika kita umur usia kita 60 tahun, maka seolah-olah 20 tahun kita gunakan untuk bertidur. Ya, itulah perkara yang bisa mencegah rizki kita. Maka wa naumur uryani wal baulu uryanan, dan selanjutnya perkara yang bisa mewariskan kefakiran, yang menghalangi dari rizki kita, wa naumu uryanan, tidur secara tidak berbusana, tidur tidak memakai baju, hanya dengan kolor, mohon maaf kolornya tersebut di atas dengkul,
maka itu perkara yang menyebabkan kepakiran dan mencegah dari rizki kita. Wal baulu uryanan, dan juga begitu juga ketika kita buang air kita dalam keadaan tidak berbusana, maka itu pun menjadi sebab kepakiran dan menjadi sebab terhalang dari rizki kita. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari faedah keutamaan ini. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, sebagaimana kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.